Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam hari ini kembali menemani Anda. Kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam nampaknya tak henti menyita perhatian publik usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Kali ini keberadaan dari ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, justru menjadi pertanyaan dan bahkan juga dilaporkan ke Barreskrim Polri. Lalu akankah ada fakta-fakta baru yang terungkap di balik kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita akan bahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Selain itu ada apa, Caca? Benar sekali Ken dan juga pemirsa, selain itu informasi politik juga akan kami kabarkan untuk Anda. Di antaranya Ketua PSI yang ternyata lebih memilih untuk mengikuti kontestasi Pilgub Jawa Tengah dibandingkan Pilgub Jakarta, pemirsa. Informasi tadi dan sejumlah informasi lainnya kami kabarkan untuk Anda. Inilah Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kota Semarang, Jawa Tengah ditemani oleh Bupati Kendal Diko M. Ganinduto. Ya, kunjungan tersebut merupakan belusukan pertama Gibran setelah tak lagi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Setelah selesai menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran berkunjung ke kampung nelayan di Desa Mangkangwetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Gibran yang didampingi oleh Bupati Kendal, Diko, membidik desa yang mengalami permasalahan seperti banjir rob di kampung nelayan. Gibran mengatakan kunjungannya ke kampung nelayan untuk mengetahui, melihat langsung kondisi masyarakat nelayan dan akan mencari solusinya. Dalam kunjungannya itu Gibran pun membagikan susu dan buku tulis gratis kepada warga setempat. Kedatangan Gibran disambut antusias warga yang ingin bersalaman dan juga berfoto bersama. Ini nggak boleh nih. Sufornya apa? Jangan dipanas-panasnya tuh. Halo. Ya, sekali lagi kita ke tempat-tempat yang bermasalah. Ini salah satu tempat yang mungkin nanti ke depan harus mendapatkan atensi khusus. Karena keluhan dari warga tentang air rob ini ya, luar biasa sekali, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Termasuk kami carikan solusinya. Termasuk belanja masalah nih ya? Ya, belanja masalah. Kita kembali belanja masalah. Nanti kita carikan solusi-solusinya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep memberi sinyal lebih memilih untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah dibandingkan Jakarta. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep santer masuk bursa pilkada baik di Jawa Tengah maupun di Jakarta. Saat meresmikan kantor DPD PSI Semarang Sabtu siang, Kaisang melontarkan sinyal lebih memilih di Jawa Tengah merujuk pada hasil survei elektabilitas. Kaisang juga masih melihat perkembangan apakah maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jawa Tengah. Saat peresmian kantor DPD PSI, Kaisang memberikan rekomendasi bakal calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024. Sama-sama dengan DPW PSI. Dan kita lihat untuk sekarang survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Tapi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1 di Jawa Tengah. Untuk yang mana tunggu nanti ya, tunggu nanti di bulan Agustus nanti saat pendaftaran. Ditunggu aja. Kalaupun saya mendaftar di Jawa Tengah, saya pasti ketemu lagi nanti. Ya. Tapi peluangnya besar di Jawa Tengah ya, Mas? Peluang menang, alhamdulillah sangat besar di Jawa Tengah. Dukungan ke Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta kembali bertambah. Ya, kali ini Ormas Kebangkitan Jawara dan pengacara atau Bang Japar secara resmi mendeklarasikan dukungan tersebut. Ya, deklarasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Bang Japar yang juga anggota DPD Jakarta Fahira Idris di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu siang.
Fahira Idris menambahkan Ormas Bang Japar lahir dengan semangat memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Kini dengan semangat ingin mengembalikan kebijakan Anies yang hilang selama 2 tahun, Ormas Bang Japar kembali mendukung Anies sebagai calon gubernur Jakarta 2024. Kita semua menginginkan agar warga Jakarta merasakan Pemprov yang mengayomi, Pemprov yang membela mereka yang lemah, yang memberikan rasa keadilan kepada semua. Dan saya percaya bahwa partai-partai di Jakarta juga memiliki harapan yang sama. Karena itu kami tentu mengharapkan nanti kita bisa kerja bersama dengan semuanya supaya bisa memperjuangkan yang tadi saya sampaikan. Pemirsa, Partai Demokrat resmi memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto untuk bertarung dalam pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan pada Pilkada Serentak 2024. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat. AHY mengatakan partainya telah memutuskan sejumlah pasangan calon kepala daerah yang bakal ikut kontestasi pada tahun ini dengan keyakinan bisa memenangkan suara. Seperti diketahui, Ahmad Riza Patria merupakan politikus Partai Gerindra yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno mendampingi Anies Baswedan. Sementara Marcel Widianto merupakan seorang komika atau stand-up komedi yang mengawali karirnya di industri hiburan. Usai prosesi pemberian rekomendasi, Marcel mengaku tak mempermasalahkan banyaknya kritik yang tertuju kepadanya. Baginya, kritik tersebut sebagai pemacu untuk dirinya maju di Tangerang Selatan. Kalau masalah dukung dan nggak dukung kan itu kan lebih ke teritori mereka. Tapi yang lebih baik adalah ketika ada banyak kritik buat saya, jadi itu jadi pacuan buat saya buat jadi yang lebih baik. Gitu. Karena ada pihak yang minta Bang Marcel kalau bisa mundur aja nih, itu Bang Marcel terus lanjut. Terus lanjut. Bakal Terus lanjut. tetap optimis ya Bang? Tetap optimis. Mengenai statementnya Pak Panji mengenai agama, gimana? Mengenai isu agama yang Ya, saya itu bisa jadi masukan buat saya. Jadi karena memang adanya toleransi dan juga ya saya maju seperti ini karena memang berangkat dari ketimpangan yang ada. Jadi saya tetap maju untuk memperjuangkan semuanya biar Tangsel itu merata, tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi tidak mempersalahkan teman-teman harus sedang mendukung Anda? Itu malah membuat saya lebih semangat. Terima kasih. DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar diskusi dalam rangka memperingati peristiwa ke-28 kuda tuli di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi diadakan dalam 2 perspektif. Yang pertama yakni kuda tuli politik hukum dan kedua perspektif kuda tuli melawan pemerintahan otoriter. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengapresiasi kesadaran sejarah terhadap peristiwa kuda tuli sebagai gerbang reformasi dan demokrasi di Indonesia. Peristiwa kuda tuli atau Sabtu Kelabu merupakan kerusuhan disertai kekerasan yang terjadi 27 Juli tahun 96 di kantor Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, di mana peristiwa ini mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang terluka dan 23 hilang. Demokrasi inilah saya bisa bertemu Herman ini dekat sekali dengan berbagai kota, dan Promek ini lah yang mendinamisir aksi-aksi dukungan, tapi juga menuntut demokrasi di Indonesia yang lebih luas. Kira-kira begitu. PDI juga bilang Ibu Megawati. Ya. Pemirsa, Chef The Mission kontingen Indonesia Olimpiade Paris 2024 Anindya Bakri sore ini bertolak menuju Paris, Prancis memastikan kebutuhan atlet-atlet Indonesia yang berlaga dalam ajang Olimpiade Paris 2024. Setibanya di bandara, di depan awak media, Chef The Mission kontingen Indonesia Olimpiade Paris 2024 Anindya Bakri menjelaskan kunjungannya ke Paris, Prancis untuk memastikan kesiapan training center venue tempat pertandingan serta rumah Garuda. Anin menegaskan saat ini hampir seluruh atlet Indonesia telah berada di Paris.
Dirinya berharap CDM dapat memberikan pelayanan terbaik kepada atlet untuk mencapai performa positif dalam Olimpiade 2024 mendatang. Tentu ini suatu event yang sangat prestisius, tapi juga tidak mudah karena kita mesti bekerja keras bersama 29 atlet yang sebagian besar bisa dibilang hampir semua sudah di sana. Nah, jadi yang terakhir malah tinggal renang, ada dua hari lagi. Nah, di sana mereka sudah melakukan training center, aklimatisasi dan ngilangin jet lag lah. Nah, saya datang ke sana untuk melihat sendiri training center yang ada, lalu juga venue tempat pertandingan, lalu juga Athletes Village, dan juga rumah Garuda yang disiapkan untuk Athletes Village itu sendiri, karena cuma 15 menit naik sepeda. Nah, kita tugasnya kan cuma satu, tim CDM, gimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada atlet untuk bisa mencapai performa yang positif. Nah, tapi saya tidak sendiri, didukung tim yang kuat dari NOC, dari Kemenpora, dan kita semua insya Allah diberikan yang terbaik lah di sana. Informasi lainnya, jelang sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Saka Tatal, tim kuasa hukum Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu siang telah mempersiapkan berbagai materi dan saksi ahli untuk memperkuat permohonan PK tersebut. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal digelar pada Rabu 24 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tim kuasa hukum Saka Tatal mempersiapkan berbagai materi dan saksi ahli memperkuat permohonan PK tersebut. Salah satu kuasa hukum, Titin Prialintini, menyampaikan persiapan tim dalam menghadapi sidang di mana tim kuasa hukum telah berkomunikasi dengan beberapa saksi ahli dan tokoh masyarakat menghadirkan mereka di persidangan di antaranya Susno Duaji serta Reza Indragiri. Diketahui sidang PK diharapkan dapat memberikan keadilan bagi Saka Tatal dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus ini. Buat besok dulu Bu, bentar, habis itu baru kita wawancara. Sebentar Bu, biar Ibu nggak ngulang 2 kali. Over baut penampang tiang PJU ya. Oh, yang kecil ini ada daging. Setelah Kejaksaan Tinggi mengeluarkan surat SP3 untuk Peggy Setiawan, hal ini pun disambut baik oleh kuasa hukum Peggy. Dan kuasa hukum Peggy bersyukur pihak Polda Jawa Barat menghentikan penyelidikan kasus ini. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Peggy Setiawan kini bernapas lega setelah memenangkan pra-peradilan. Ya, Peggy pun berpeluang mendapatkan ganti rugi dan juga pemulihan nama baik. Namun bayang-bayang bui masih menghantui Peggy bila polisi mengulang prosedur dan menemukan bukti baru, Peggy masih bisa menjadi tersangka kembali. Dan akankah episode Peggy ini akan berakhir? Saksikan selengkapnya dalam Benang Merah Penyidik berpeluang kembali bidik Peggy. Permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Hadirin dimohon baik ya. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Tangis haru keluarga Peggy seketika pecah menyambut putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menyebut, pihaknya mengabulkan gugatan Peggy lantaran menilai penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat bermasalah dan tidak sah secara hukum.
Selain itu, Eman juga mengungkapkan Polda Jawa Barat tidak dapat menunjukkan 2 alat bukti yang dibutuhkan untuk menjerat Peggy. Begitupun, Eman menyebut polisi tidak pernah memeriksa Peggy sebelumnya, entah sebagai saksi ataupun calon tersangka selama 8 tahun terakhir. Sedangkan, amanat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 disebut mengharuskan adanya pemeriksaan terlebih dahulu. Masih ada lagi, penetapan daftar pencarian orang atau DPO terhadap Peggy juga dinilai tidak sah menurut hukum, sebab penyidik tidak menjelaskan bukti yang rinci perihal 2 alat bukti yang digunakan untuk menjerat Peggy. Terlebih, beberapa bukti itu dipandang tidak berkaitan dengan pembunuhan Vina dan Eki. Terhadap putusan itu, Polda Jabar buka suara akan mematuhinya. Selaras dengan Polda Jawa Barat, Mabes Polri juga tunduk dengan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Namun, Mabes Polri menaruh perhatian khusus soal prosedur formal yang dalam kasus Peggy, penyidik tidak melakukan itu. Apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada. Walaupun saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi pra-peradilan tentu saja ada formilnya, mungkin yang penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun kita belum tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah. Pra-peradilan Peggy diketahui menyoal prosedur formal yang tidak dilakukan penyidik. Penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup, yakni 2 alat bukti, tapi juga harus didahului pemeriksaan calon tersangka. Andai kemudian polisi melakukan penyelidikan ulang dari awal dengan menjalankan prosedur formal sesuai aturan, apakah itu berarti Peggy Setiawan memungkinkan dijadikan tersangka kembali? Ya, penetapan terhadap Peggy ya sudah selesai. Ya, sepanjang alat bukti yang digunakan untuk menempatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka itu alat bukti yang kemarin sudah dinilai dalam pra-peradilan. Nah, karena itu sangat kuat dan mengikat gitu. Karena itu Peggy tidak lagi bisa ditetapkan sebagai tersangka sepanjang alat buktinya masih itu gitu. Tetapi kalau ada alat bukti baru, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka kembali. Sekiranya cukup alat bukti dan kemudian dilakukan pemeriksaan ulang ya, terus kemudian ada SPDP, ada sprindik, ada pemeriksaan ulang saksi-saksi, termasuk Peggy juga, maka berarti kesalahan prosedur telah diperbaiki dengan catatan bahwa kalau cukup alat bukti itu adalah dapat dinyatakan sebagai tersangka lagi. Tetapi bahwa kemungkinan itu bisa saja tidak terjadi mengingat mungkin tidak mudah ya menemukan alat bukti yang berkualitas. Polda Jawa Barat tentu mahfum butuh usaha ekstra jika ingin kembali menjerat Peggy sebagai tersangka. Sementara Peggy yang kini tengah menikmati udara bebas disebut-sebut justru berpeluang menuntut ganti rugi material maupun imaterial kepada Polda Jawa Barat. Ganti rugi material terkait pendapatan yang semestinya ia peroleh selama dirinya ditahan selama lebih dari sebulan. Sedangkan kerugian imaterial menyangkut pemulihan nama baik Peggy. Kuasa hukum Peggy juga menilai hasil tes psikologis yang dilakukan terhadap Peggy beberapa waktu lalu condong menyudutkan Peggy sebagai sosok yang cenderung berbohong dan seolah terbukti melakukan tindak pidana. Bahwa rencana untuk melakukan tuntutan ganti kerugian memang sudah dirumuskan oleh tim sejak Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh putusan Hakim Tunggal Bapak Eman Sulaiman. Tetapi tentu saja penuntutan ganti kerugian ini juga tidak terlepas daripada persetujuan klien kami. Desas-desus soal tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik yang berhembus dari pihak Peggy Setiawan mendapat tanggapan dari pihak Polri. Saya kira polisi sekarang kalau penyidik pasti nanti akan nunggu ya. Karena begini, itu yang namanya ganti kerugian di dalam pra-peradilan itu adalah boleh diajukan oleh kuasa hukum kepada seseorang yang ditangkap ataupun ditahan dengan tidak ini, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Nah, sampai sekarang posisinya kan Peggy ini, apakah polisi itu kemudian akan menghentikan dan selama-lamanya tidak akan menyidik Peggy, atau dia polisi penyidik sekarang masih akan menunggu bagaimana putusan TK yang diajukan oleh para terpidana yang lain itu ya.
seandainya kemudian ternyata PK-nya itu ditolak, kan berarti kan putusan yang dulu itu dinyatakan benar. Sehingga kemarin itu pernyataan bahwa Peggy itu menjadi DPO itu berarti masih benar. Kemarin itu kan dibatalkan hanya karena penangkapan yang tidak sah. Maka apabila nanti PK itu ditolak, maka estimate saya penyidik akan melanjutkan kasus penyidikannya kepada Peggy ini. Diketahui saat ini eks-terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, tengah mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon. Merespon hal itu, PN Cirebon telah menyiapkan 3 orang hakim untuk memimpin sidang PK yang dijadwalkan pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Sulit dipungkiri, kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan seakan mengilhami Saka Tatal menempuh peninjauan kembali untuk mencari keadilan. Akankah pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon memunculkan babak baru di kemudian hari? Ya pemirsa, sesaat lagi dialog yang sayang sekali Anda lewatkan akan dibawakan rekan saya Ken Ana. Ada apa nanti Ken? Ya betul sekali Caca dan juga pemirsa. Akankah kemudian terungkap fakta-fakta baru dari dugaan kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki usai keberadaan dari ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana ini menjadi teka-teki dan bahkan kali ini dilaporkan ke Bareskrim Polri. Selengkapnya pembahasan untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam ini masih menyita perhatian publik. Setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas, kemudian Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali. Dan kali ini keberadaan dari Ibtu Rudiana menjadi teka-teki. Bahkan dilaporkan hingga ke Bareskrim Polri. Lalu akankah kemudian perjalanan ini bisa mengungkap fakta-fakta baru dari dugaan kejanggalan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Ada dan juga bergabung melalui Zoom ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak. Ya, dan juga bergabung di sini ada Bung Pitra Romadoni, Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Bung Pitra, apa kabar? Kabar baik kakak. Ya oke, dan juga bergabung pula ada Pak Ahyar Salmi, pengamat hukum pidana. Pak Ahyar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung pula bersama kita ada Bung Jutek Bongso, pengacara dari 7 terpidana ya yang memberikan laporan ke Bareskrim Polri. Bung Jutek, sebenarnya apa kemudian Oke, dari 6 terpidana saya ralat. Bung Jutek, apa kemudian yang menjadi dasar atau pertimbangan? Ini kan Ibtu Rudiana juga menjadi ayah dari korban almarhum Eki. Kenapa juga kemudian lantas dilaporkan ke Bareskrim Polri? Oke Mbak Ana, seperti yang sudah kami sampaikan, pertama-tama tentu kami bersimpati ya terhadap apa yang dialami oleh Ibtu Rudiana saat itu dengan keluarga. Kehilangan anak tentu menyakitkan dan siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Tetapi ketika melakukan untuk mencari kebenaran itu tidak boleh mengorbankan segala cara, apalagi sampai terhukum orang yang kami rasa tidak bersalah dalam hal ini. Itu yang kami perjuangkan demi tegaknya keadilan. Silakan dicari siapa pembunuhnya kalau itu memang pembunuhan ya atau peristiwa apapun. Ya, biarlah itu terungkap dengan sebenarnya, bukan memaksakan cerita yang menurut kami bukan sebenarnya gitu Mbak Ana, gitu kan? Oke, berarti itu yang menjadi pertimbangan. Bung Pitra gimana? Tadi sudah disampaikan, ternyata itu yang mendasari laporan ke Bareskrim. Jadi begini Mbak ya, saya melihat rekan-rekan kita ini apalagi Bung Jutek Bongso ini sangat aneh sekali cara berpikirnya seperti itu. Kenapa saya bilang aneh? Beliau tadi menyampaikan bahwasannya beliau simpatik terhadap Ibtu Rudiana. Tapi perlu digarisbawahi, simpatik tapi dia melaporkan korban di sini. Gitu.
Jadi dibilang dia janganlah dituduh orang lain melakukan perbuatan pidana. Itu adalah keterangan yang keliru. Terhadap terpidana ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah. Artinya apa? Sudah ada pelaku yang telah dihukum di situ. Jangan juga kita ini membuat suatu paradigma seolah-olah yang terpidana ini bukanlah pelakunya. Kita harus menghormati putusan pengadilan sebagaimana asas hukum res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus hakim haruslah dianggap benar. Jadi kepada saudaraku juga Jutek Bongso ya, Anda kalau memang mau melakukan upaya hukum ya, jangan juga dikriminalisasikan korban. Itu saya harapkan kepada saudara. Karena apa? Dengan adanya manuver-manuver yang dilakukan oleh saudara-saudara tadi, ini telah menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa bagi Ibtu Rudiana dan mencemarkan nama baik dan mencoreng keluarganya. Bagaimana mungkin ini bisa kita katakan mereka bukan pelaku sedangkan ini sudah diadili dan diputus oleh pengadilan? Yang pertama, Mbak, awal mula pada bulan Mei itu, pada waktu munculnya film ya 7 hari Pina itu ya, yang pertama siapa? Yang pertama netizen ini dukung korban sepenuhnya. Ya, harus diungkap nih siapa pelakunya. Harus ditangkap segera pelakunya. Tiba-tiba ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Bebaskan katanya. Artinya kita juga harus konsisten lah. Kalau memang kita mau bela korban sepenuhnya. Jangan setengah-setengah seperti ini. Tiba-tiba berbalik arah lagi. Wah, ini kesalahan daripada penyidik, kesalahan prosedur dan lain-lainnya. Nggak boleh. Ini berdarah-darah penyidik dalam mengungkap kasus ini yang harus kita hormati. Gimana nih? Berdarah-darah, prosesnya tidak mudah dalam mengungkap siapa pelakunya. Keputusan pengadilan sudah inkrah tadi kata Bung Pitra. Iya. Oke, Mbak Ana, saya rasa kami tentu mempunyai bukti yang sangat kuat ya ketika mau melaporkan mengambil langkah ini. Ya, saya umumkan nih, pertama di TV One, malam ini pukul 20 nonton upload yang podcast Kang Deddy Mulyadi ya. Nonton pukul 20 nanti akan diupload ya. Itu ini menjadi berita besar nanti mungkin malam ini. Ya kan, untuk kita nonton bersama apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, saya tidak ingin berkata apa-apa, tapi itu aja lah yang kami sampaikan, ya kan, bahwa kami menghadirkan tentu mempunyai dasar yang sangat kuat. Itu aja yang kami sampaikan. Enggak, saya bertanya dulu kepada Bung Jutek, apakah Bung Jutek itu menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tidak? Itu aja saya tanya dulu. Oh ya, iya Mbak ya Pitra, sudah, jadi Mbak jangan Pitra, kita salahkan juga putusan pengadilan. Makanya kami, gini lah, nggak usah kita berdebat di sini. Bukan, kita tidak berdebat. Artinya apa? Saya ingin menghargai agar marwah pengadilan juga dihormati. Karena ada upaya hukum yang dilakukan juga. Kalaupun sumpamanya tidak benar, silakan dulu PK. Kalau memang PK sudah putusannya itu membatalkan, baru kita akui itu tidak benar. Sepanjang itu tidak membatalkan itu, ya kita hormati. Seperti itu loh. Ini yang harus kita luruskan. Terlepas. Jadi gini Mbak Ana, saya luruskan dulu. Kami dalam hal ini kami akan melakukan PK. Tentu kami mencari novum. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, tim kami ini sedang mengumpulkan novum, merangkai peristiwa ini benar terjadi atau tidak, ya kan? Nah, ini yang kami hadirkan, kami melaporkan Pak Rudiana, kami laporkan Pak Pasren, Kavi, kami laporkan juga Aib dan Dede, kan gitu. Tentu punya bukti, ya kan? Nah, bukti-bukti yang kami hadirkan, apakah nanti kuat dan itu akan naik menjadi penyidikan atau tidak, ya kami serahkanlah kepada teman-teman di kepolisian. Kami menghargai Bapak Pak Kapolri yang sudah berjanji akan transparan membuka kasus ini, menjelaskan ke masyarakat. Kalau memang betul jalan ceritanya, jelaskan aja buktinya apa, ceritanya, semua kejanggalan itu untuk bisa dijelaskan, ya kan? Tentu kami tidak hanya berharap peristiwa laporan kami ini menjadi semata-mata novum, ya kan? Kami akan ingin uji aja dulu. Karena begitu banyak pelanggaran, begitu banyak peristiwa yang kami anggap janggal, itu yang kami mau uji dulu gitu Mbak Hani. Jadi saya kira sebentar Bung Pitra ditahan dulu, Bung Jutek ditahan dulu karena saya juga ingin tahu bagaimana kemudian Pak Ito melihat ini dari kemudian laporan yang dibawa dari pihak 6 terpidana ke Barreskrim Polri, Pak Ito, atas Ibtu Rudiana yang kemudian tudingannya atas salah tangkap dan juga bagaimana sikap pada saat itu menangani para terpidana ini. Baik Mbak. Saya pikir kita sebagai orang hukum ya, atau yang mengaku mengerti hukum,
Sederhana saja pemikirannya bahwa keterangan dari Ibtu Rudiana itulah sebagian kecil daripada alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1. Jadi tidak mungkin daripada keterangan Pak Rudiana itu dijadikan satu dasar yang kuat bagi hakim untuk memutuskan 8 terpidana saat itu ya bersamaan dengan Saka Tatal. Sangat tidak mungkin, pasti ada bukti-bukti lain. Dan bukti yang tidak terbantahkan antara lain adalah autopsi. Ya kenapa tidak dokter autopsi yang mungkin dituntut, bukan Rudiana. Rudiana itu cuma hanya sebagai ayah dari seorang korban yang diminta bagaimana keterangannya, dan kebetulan yang bersangkutan itu karena anggota reserse penasaran ya, ingin mengetahui apa yang kejadian yang sudah dilaporkan jadi kecelakaan tunggal ya. Kita tentunya betul kata Bung Pitra ya, kita tentunya harus bersimpati bagaimana kalau itu terjadi kepada keluarga kita. Nah tadi dikatakan bahwa sekarang banyak sekali pihak-pihak yang menanyakan kepada baik para terpidana maupun saksi-saksi lain yang tidak jelas, yang kemudian membentuk opini seolah-olah ini adalah sesuatu hal yang salah ya, atau salah tangkap. Kemudian katakan ada kan kekerasan. Kekerasan itu sudah diproses pada tahun 2016 ya, di mana pada saat itu Ibtu Rudiana sendiri memberikan foto pada saat 8 terpidana itu diserahkan ke Polda. Semuanya masih utuh. Saya tahu betul karena saya bicara tidak seperti pengamat lain yang tidak tahu. Saya selalu koordinasi. Di sana waktu terjadi penganiayaan pada saat ditahanan, 16 anggota daripada Polres Cirebon itu telah dihukum. Salah satu diantaranya adalah anggota-anggota yang bertugas di bidang penitipan tahanan ya, karena diduga dipukuli oleh tahanan. Karena tahanan itu setahu saya, pengalaman saya Mbak, bahwa kalau orang terlibat kasus perkosaan, kemudian pembunuhan, itu pasti akan menjadi bahan daripada para tahanan lain untuk melakukan penyiksaan. Kita tentunya harus fair. Jadi dalam hal ini kita berpikir sederhana saja. Apa yang dilaporkan dari pihak 8 terpidana itu sah-sah saja. Dan tentunya Polri di sini menunjukkan bahwa kita ingin transparan ya, sehingga dapat diterima. Saat ini prosesnya masih penyidikan, Mbak, belum penyidikan. Kalau sudah penyidikan, barulah kita nanti hasilnya bagaimanapun bisa dijadikan novum bagi pihak daripada penasihat hukum dari 8 terpidana. Saya kira kita tunggu saja. Jadi sekali lagi, saat ini Rudiana itu ada, dikatakan tidak ada aneh. Karena dia anggota polisi, kalau dia tidak ada pasti dia akan kena insubordinasi ya. Pas dia ada, sedang saat ini ada di kesatuannya. Tapi kan buat apa memunculkan Rudiana? Karena Rudiana itu kalau dimunculkan apa kita membuat pengadilan media, kan tentunya tidak. Demikian Mbak. Oke, baik Pak Ito, nanti kita juga ingin tahu Pak Ahyar Salmi melihat bagaimana kira-kira nanti perjalanan menuju akhir dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini Pak, karena kita lihat juga Saka Tatal kali ini nanti 24 Juli akan berlangsung sidang peninjauan kembalinya. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang giliran saya juga ingin tahu Pak Ahyar, nih kira-kira babak akhir dari kasus pembunuhan Vina dan Eki seperti apa? Karena sekarang kemudian ada fakta-fakta baru yang muncul juga, termasuk juga kemarin kan Peggy Setiawan sudah bebas. Oke, tapi Saka Tatal akan menempuh sidang PK nanti tanggal 24 Juli 2024. Nah, kalau misalnya itu juga dikabulkan, nampaknya Ibtu Rudiana juga semakin terdesak. Gimana nih Pak Ahyar? Iya, tergantung sejauh mana ada suatu perbuatan tindak pidana dilakukan oleh Pak Rudiana tentunya. Kalau tidak ada, tentu nggak bisa akan diproses. Kalau ada, tentu juga siapapun ada azas prinsip equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Itulah yang akan dicari nanti khusus terhadap laporan pihak pengacara terhadap Pak Rudiana. Ini peristiwa pidana apa bukan? Itu akan dilihat nanti. Kalau ada itu peristiwa pidana, nanti akan dicari mana alat buktinya dan betulkah Pak Rudiana pelakunya. Jadi ini masih panjang perjalanan. Tentu pihak polisi siapapun yang akan melapor memang berkewajiban untuk menerima laporan. Tentu laporan itu tidak serta-merta langsung akan disampai ke penyidikan. Ada proses penyelidikan dahulu. Ada lagi proses nanti akan gelar perkara. Betulkah ini tidak pidana atau bukan? Siapa pelakunya akan dicari. Nah, jadi masih panjang di situ.
Kemudian sidang tanggal 24 Saka Tatal akan digelar di Cirebon apa di Bandung? Cirebon ya. Kita lihat nanti apakah permohonan PK dari Saka Tatal ini akan dikabulkan atau tidak. Kalaulah kiranya nanti ditolak, tentu tetap berlaku katakan Bung Fitra tadi, keputusan yang sudah inkrah yang diputus tahun 2017 itu. Tapi kalau dikabulkan permohonan dari PK-nya Saka Tatal ini tadi, tentu membatalkan putusan yang terdahulu. Nah, kalau itu yang dibatalkan, banyak terbuka kemungkinan. Siapakah di antara orang-orang yang berdelapan, ya ada 8 kan 7, ini sebenarnya yang juga bukan pelaku atau siapa yang ada pelaku nggak di sana? Juga nggak akan otomatis, tentu akan dilihat juga nanti. Karena yang mengajukan PK sekarang kan baru Saka Tatal. Kalau yang lain kan belum melangkah ke sana. Bung Jotek tadi mengatakan ini kan baru melaporkan. Ini menarik menurut saya. Ini paling kompleks jika dibandingkan dengan kasus Jessica, kasus Pak Sambo. Ini lebih kompleks persoalan ini dari kasus-kasus itu. Dan tentu polisi harus mengikuti setiap pengaduan masyarakat, memproses tentunya kalau itu memenuhi persyaratan. Sehingga jelaslah nanti ujungnya itu akan jelas nanti. Tapi butuh waktu dan kesabaran kita. Oleh karena itu masyarakat ikutilah. Karena ini kan pendekar-pendekar hukum yang luar biasa. Bung Fitra, ada Pak Hotman di situ, kelompok yang lain, ada juga Bung Peradi, ya Pak Oto, CS dengan Bung Jotek, ada lagi Bung Farhad Abbas, ada lagi yang Tony CS yang di Bandung. Jadi ada lima pendekar hukum yang lagi mencari keadilan. Semuanya tentu mencari keadilan. Itu kita dukung. Keadilan itu harus ditegakkan. Katanya Fiat Justia Ruat Kulum. Keadilan harus tegakkan walaupun esok hari bumi langit itu akan runtuh. Dan itulah tujuan hukum yang hakiki. Katakanlah di mana cari pengadilan, tentu tempat di pengadilan. Pengadilan itu ada sistem peradilan pidana. Ada tahap penyidikan, nanti ada tahap penuntutan, ada tahap persidangan, ada tahap pelaksanaan. Ada semua exit di situ. Bisa nanti SP3 kalaupun dilakukan. Lanjutnya bisa SKP2, polisi juga penuntut umum bisa menghentikan. Dilanjut lagi nanti juga bisa nanti dibebaskan oleh pengadilan. Jadi nggak semua berujung ke dalam ujung keempat subsistem peradilan pidana di lembaga pemasyarakatan orang bersalah. Ada 3 kemungkinan terhadap putusan pengadilan. Pertama, 191 ayat 1 KUHP kita, orang itu akan dibebaskan. Firisprah. Tidak terbukti unsur bestandil delik yang ada di dalam unsur pasalnya. Nggak terbukti orang, dia akan bebas. Kemudian ada yang 191 ayat 2, dilepaskan onselah van arrest vervolging. Lepas dari segala tuntutan hukum. Kapan ini terjadi? Dia terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi ada dasar penghapus atau pemaafnya dia. Dia nggak juga masuk ke penjara. Yang ketiga adalah khestrah, orang itu akan dipidana. 193 KUHP kita, apabila terbukti melakukan tindak pidana tidak ada dasar penghapus pemaaf, inilah yang akan. Jadi hanya 1 di antara kemungkinan. Ini sedang berproses. Karena ada keraguan terhadap putusan yang kasus tahun 2016 di situ, ada keraguan di situ. Dan ini kan dibuka. Memang KUHP kita membuka jalan di situ. Kalau adalah katakan peradilan yang sebelumnya itu salah, ada koreksinya di mana? Melalui nama lembaga yang peninjauan kembali yang dibuka dengan kasus Senkon dan Karta. Nah, ulang lagi, kasus peninjauan kembali ini dahulu ada, kemudian dicabut. Jadi hukum acara kita RBG atau HIR, Reglamen Indonesia yang diperbaharui dulu, nggak ada mengatur. Ada Senkon dan Karta, ini nggak benar juga. Ternyata ada yang mengaku dia berbuat, ini nggak bersalah. Kan nggak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Lebih bagus menghukum membebaskan orang yang bersalah daripada bersalah. Nah, inilah langkah yang akan ditempuh nanti. Ada beberapa kemungkinan. Dan kita bersabar mengikuti. Kita bersabar mengikuti sampai nanti babak akhir, Bung Jutek. Ini seberapa penting sih, urgensinya apa keterangan dari Ibtu Rudiana untuk langkah ke depan dari 6 terpidana? Sangat penting lah Mbak Anne, karena
Aibtu Rudiana ini kan yang melaporkan pertama, lalu di BAP poin 5 ya langsung menyebutkan nama-nama 11 nama, sehingga itulah yang terjadi. Walaupun kami nggak mengungkapkan fakta lah di sini, apa yang disampaikan Pak Ito semua kita hargai lah. Kita tidak ingin menjelekkan institusi, karena kami berulang-ulang sampaikan ucapan terima kasih institusi Polri membuka diri untuk membuat terang peristiwa ini. Ya kalau kami mau bicara dari rangkaian peristiwa banyak kejanggalan. Kalau bicara bukti, ya kan, selain keterangan saksi, ya kan, tadi dipersoalkan tentang visum, nggak ada autopsi, ya visum 1 dan visum 2, ya kan. Apakah itu ada keterangan, ada darah tersangka di situ? Kalau dikatakan ada perkosaan, apakah spermanya milik siapa? Ya kan, itu kan hanya otopsi ini hanya umum, ya, itu keterangannya hanya saksi. Lalu benda yang digunakan, ya kan, batu atau apa namanya pisau, apa pernah diuji? Itu darah siapa yang nempelnya? Benar nggak pisau itu yang menusuk ke tubuh korban? Itu yang kami pertanyakan, maka kita uji, kan gitu kan? Kalau memang semua yang kami sampaikan itu tidak mendasar, ya nggak apa-apa, kan gitu kan? Ya silakan saja. Nah, kami kan punya langkah pandangan, tapi hal-hal yang kami sampaikan tolong dijawab dulu. Keterangan Aib dan Dede ini sangat penting karena inilah yang memberikan keterangan kepada Aibtu Rudiana lalu menangkap mereka di SMP Negeri 11. Ceritanya ini bagaimana? Nah, ini kita tunggu gitu kan. Apakah masih tetap sama gitu kan? Nah, kami tentu ya sekali lagi saya katakan kami berani melapor ya tentu pertimbangannya ya sangat dalam ya. Kami punya istilah polisi punya saksi mahkota, ya kami punya saksi mahkota itu, gitu kan? Oke. Ya artinya ya tunggulah, gitu kan? Itu yang kami akan hadirkan nanti ketika kami gelar bersama, kan gitu kan? Itu aja Mbak Anda, gitu kan? Jadi kita kan hanya untuk supaya mencari keadilan, bukan menyala-nyalakan siapa, tidak. Ya prinsipnya kalau memang terpidana ini salah, ya jangankan seumur hidup, mau dihukum mati pun kami dukung. Itu penegakan hukum. Sampai saat ini kami berpatokan, kami hormati. Keputusan sampai inkra itu sebabnya saya katakan ini penyidikan yang dilakukan polisi tahun 2016 ini sudah diaminkan oleh jaksa, sudah diaminkan pengadilan negeri tingkat 1 sampai ke kasasi ya, udah 3 kali diuji. Kami hargai itu dan kami berpegang dan menghormati itu. Itu sebabnya kami ingin menempuh juga cara hukum yaitu melakukan PK. PK ini tentu kami memerlukan bukti baru. Bukti baru ini kamu mulai dari mana? Itulah strategi masing-masing dari pengacara ya. Kami memulainya dari peristiwa itu ada apa tidak dulu, itu yang paling penting. Kalau peristiwa sudah tidak ada, ya tinggal kami formil nanti mengajukan PK kan selesai gitu. Dan itu aja sih sebenarnya Mbak Anda, sederhananya. Baik, Bung Jutek. Gitu. Pak Ito mungkin memiliki informasi kalau beberapa waktu lalu kita ingat Aibtu Rudiana ini sempat menjalani pemeriksaan dari Propam Polri. Memang ada kejanggalan apa sih Pak? Ada fakta yang terungkapkah dari hasil pemeriksaan itu? Ya baik Mbak, kebetulan saya juga berbicara langsung dengan pemeriksanya dari Propam Polri ya. Mereka juga mengatakan bahwa pemeriksaan Aibtu Rudiana adalah dalam upaya Polri menampung ya tentang bagaimana laporan seolah-olah Aibtu Rudiana ini mempengaruhi penyidikan. Ya tentunya ini kan dalam statusnya sebagai anggota Polri aktif, ini tidak boleh dan dilarang. Tapi kan di sini kita lihat secara manusiawi yang bersangkutan adalah ayah daripada korban. Sehingga hasil daripada Propam Polri itu tidak ditemukan adanya upaya untuk bagaimana mempengaruhi proses penyidikan. Kan lucu ya Mbak ya kalau dikatakan hanya seorang Aibtu Rudiana sudah bisa menciptakan sesuatu kekuatan hukum yang bisa menghukum seseorang. Tadi jelas sekali oleh Pak Ahyar itu sangat jelas ya secara normatif. Kemudian yang saat ini terjadi Mbak itu adalah seolah-olah adanya pengadilan medsos ya. Di mana beberapa tokoh yang mungkin punya akunnya yang banyak diikuti oleh netizennya itu melakukan satu upaya seolah-olah menjadi seorang penyidik gitu. Menyidik pihak-pihak yang terlibat, ya jelas lah mana ada sih orang maling yang ngaku misalnya istilahnya ya. Ini dijadikan sesuatu pembentukan opini seolah-olah pengadilan terhadap mereka itu salah. Saya kira saya sependapat ya, terima kasih juga kepada Bang Jutek ya bahwa kita tunggu sajalah dari hasil PK.
Karena tidak mungkin di dalam PK itu atau peradilan itu ada lagi upaya-upaya untuk memanipulasi atau membuat pemilihan yang sesat ya. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Propam sampai saat ini memeriksa mulai daripada petugas yang menyatakan bahwa itu kecelakaan tunggal. Kemudian yang kedua, seluruh penyidik sudah diperiksa termasuk Kapolres saat itu. Saya sangat tahu karena kebetulan yang memeriksa itu adalah mantan daripada dari sekpri saya ya. Jadi yang tadi juga menyampaikan, ini sudah disampaikan kepada Bapak Irwasum, kepada Pak Kapolri, ya tentunya Polri juga dalam hal ini tidak mungkin akan membela anggota yang salah. Ini sudah dibuktikan dengan kasus besar yang melibatkan anggota Polri yang secara tegas Pak Kapolri mengatakan Polri tidak akan melindungi anggota yang salah. Jadi sesuai dikatakan Pak Ahyar, kita tunggu sajalah. Bang Jutek juga tadi sudah fair mengatakan kalau memang ini nanti di PK kalah, ya tentunya kita harus menghormati. Sebaliknya kalau menang, tentunya Polri juga harus semua pihak yang terlibat harus menghormati keputusan dari pengadilan akhir ini. Demikian, Mbak. Oke, Bung Pitra, sambil menunggu proses yang berlangsung, Barreskrim Polri misalnya menerima laporan ya dari pihak Bung Jutek, begitu dari 6 terpidana, kemudian nanti kalau saka tatal PK-nya kemudian dikabulkan, ini kan kondisi Ibtu Rudiana tentu menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan. Bagaimana, Bung Pitra? Saya kira terkait dengan hal tersebut itu adalah prosedur hukum ya. Beliau sebagai pelapor tentunya telah memiliki bukti sesuai dengan pasal 184 ya. Yang pertama saya ingin tanggapi dulu terkait dengan Bung Jutek Bongso tadi katanya kenapa tidak ada tes DNA darah siapa itu kan gitu. Perlu diketahui di sini bahwasannya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Sedangkan baru dilaporkan itu tanggal 31 Agustus 2016 dan almarhum ini dimakamkan pada tanggal 28 Agustusnya. Jadi sudah ada jeda 4 hari di sini. Bagaimana mungkin mereka mau melakukan pengungkapan mikroepiden orangnya sudah dikebumikan. Gitu. Jadi kita juga janganlah meminta hal yang aneh-aneh yang tidak didapat juga. Ini pemeriksaan yang sangat rumit sekali penyidikannya. Nah, pengungkapan melalui mikroepiden tentu itu akan susah dilakukan. Akan tetapi kalau pengungkapan melalui makroepiden itu yang sedang berjalan saat ini. Nah, karena apa? Ibtu Rudiana juga wajar dia merasa curiga atas kematian anaknya. Karena pada tanggal 27 itu beliau diberitahukan laka lantas. Nah, dia melihat kondisi anaknya itu kematiannya itu sangat tidak wajar sekali. Terus besoknya sudah dimakamkan dan pada tanggal 29 itu dia cek kondisi kendaraan anaknya itu apakah memang itu rusak, ternyata tidak rusak. Gitu loh, hanya lecet saja. Nah, sehingga dengan naluri insting daripada beliau sebagai anggota polisi, tentunya mendalami itu hal yang wajar. Jangankan polisi, masyarakat saja kalau memang anaknya meninggal itu pasti akan melakukan pendalaman. Ini apalagi seorang anggota polisi gitu loh. Bayangkan, Mbak, apabila ini terjadi pada keluarga kita, anak kita sendiri yang meninggal dunia seperti ini, tentu kita nggak akan terima itu gitu loh. Karena yang utama di dalam kehidupan ini adalah keluarga. Itu yang harus dijaga. Wajib dia melindungi itu. Oke. Terkait dengan kenapa tidak ada tes DNA, tidak ada sidik jari di batu, karena tidak mungkin dilakukan untuk mikroepiden. Karena juga nggak tahu itu ternyata pembunuhan berencana setelah dilaporkan ya. Dan tolong ingat, bukan dari Rudiana yang 11 orang ini. Nama-nama yang 11 orang ini, saya udah tanya langsung Pak Rudiana. Nama-nama yang 11 orang ini dari keterangan Jaya dan Sudirman. Itu ditanya beliau pada waktu tanggal 31 itu. Nah, siapa yang melakukan ini? Disebutlah nama-namanya ini sehingga muncul 11. Nama ini, teman ini. Oke, sehingga dia buat laporan polisi. Oke. Tapi itu. begini, Jadi, Bung Pitra. Dan dia bukan penyidik juga di situ. Penyidik ada dari Serse. Laporannya poinnya tidak hanya pada dugaan keterangan yang salah yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana, tapi juga mengenai adanya dugaan penyiksaan terhadap 6 narapidana ini dari Ibtu Rudiana. Seperti apa? Itu sudah terjawab. Tim asistensi telah turun memeriksa itu. Propam Polri, Barreskrim dan Itwasum juga telah memeriksa Bapak Ibtu Rudiana. Hasilnya di Pisumas Mabes Polri melalui Pak Sandi menyampaikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Ibtu Rudiana. Ya, sehingga ini sudah clear. Nah, kalaupun ini mau buat laporan polisi teman-teman, itu hak hukum mereka, silakan saja. Akan tetapi harus kita hormati juga dong kinerja daripada pihak kepolisian. Jangan juga kita tidak percaya. Pertama ini saya juga bingung terhadap rekan-rekan ini.
Mereka dulu itu, percaya kita serahkan sepenuhnya kepada polisi. Tiba-tiba diperiksa daripada tim asistensi, dari Propam, dari Itwasum dan Bareskrim menyatakan tidak ada pelanggaran. Banyak yang kecewa, keberatan. Mau mereka ini apa? Jangan dipaksakan juga Ibtu Rudiana ini pelaku kejahatan. Tidak boleh, beliau ini adalah korban. Esensinya harus kita jaga itu. Beliau adalah korban. Kalau beliau tidak laporkan itu, ini tidak akan terungkap. Makanya saya bilang dari kemarin, Ibtu Rudiana ini semestinya harus diberikan penghargaan. Karena dia bisa membuktikan adanya dugaan pembunuhan. Bung Jutek, menanggapi yang disampaikan Bung Pitra seperti apa nih? Gini Mbak Ane, saya tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan Bung Pitra. Saya hanya ingin menyampaikan ya bahwa biarlah kita hargai semua langkah-langkah hukum dari semua penasihat hukum. Ya silakan dari Bung Pitra melakukan nasihat hukum kepada kliennya. Kami juga kepada klien kami, kepada Langka, tentu kita punya tujuan yang sama untuk menegakkan keadilan dan mencari keadilan bagi kedua belah pihak, ya, baik kepada korban dalam hal ini Rudiana maupun kepada klien kami bila mana dia tidak bersalah. Kita juga nggak boleh memaksakan kalau memang ternyata mereka ini tidak bersalah dan bukan mereka pelakunya dan terus mereka harus mendekam seumur hidup sampai mati di penjara. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kami sebagai penegak hukum ketika melihat ada kejanggalan ini tentu kami ingin membantu. Ya tentu ya artinya nggak boleh ada yang dikorbankan, saya setuju. Penegakan hukum ini harus berkeadilan buat semua. Ya kan itu tujuan hukum kan keadilan. Ya saya pikir kita sudah paham semua. Ya saya pikir ini bukan forumnya untuk kita berdebat tentang saksi bukti. Kami hanya menyampaikan karena Bung Jutek sudah melaporkan korban. Dan itu harus kita perdebatkan. Kenapa harus dilaporkan korban ini? Ini saya melihat ini playing victim gitu loh. Karena sudah ada putusan pengadilan. Kalau seumpamanya mau dilaporkan, laporkan saja. Nggak usah koar-koar gitu loh. Ini yang membuat paradigma kita sehingga membangun opini masyarakat korban ini adalah pelaku kriminal gitu. Nggak boleh kayak gitu Pak. Kita harus mendunung tinggal seperduga tidak bersalah. Silakan laporkan, silakan. Tapi jangan usah umbar-umbar pelaku penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain. Ini mencoreng harkat dan martabat seseorang loh. Apalagi beliau ini seorang anggota polisi aktif, tentunya beliau itu sangat hormat kepada institusi dan jajaran kepolisian. Gitu. Jadi bukan masalah perdebatannya karena saudara telah melaporkan korban. Bagaimana kalau anak saudara terjadi seperti itu, meninggal dunia? Terima nggak gitu loh? Kita harus pakai hati nurani juga Pak. Ini saya lihat ini semakin hari saya lihat kok arahnya kepada korban, seolah-olah korban yang salah gitu loh. Dulu kita komitmen dan tegas, ya tangkap pelakunya, tangkap pelakunya. Setelah ditangkap oleh polisi, tiba-tiba nih bela terpidana, bela terpidana. Ini apaan gitu loh? Ayo dong kita buka hati kita, move on. Jangan seperti itu caranya. Kalau memang saudara masih bertanya-tanya, silahkan tanya kepada saya terkait dengan Ibtu Rudiana. Atau silahkan tanya penyidik. Tanya keluarganya. Bukan hanya mempidanakan orang. Ingat, pidana itu sifatnya adalah akhir. Ultimum remedium. Ya, harus kita hormati itu. Bukan segalanya tentang mempidanakan seseorang itu. Oke, nanti Bung Jutek juga berhak untuk bicara. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Ya, Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali keberadaan Ibtu Rudiana ini menjadi teka-teki. Pak Ahyar, ini nanti pada tanggal 24 Juli 2024 Saka Tatal akan menjalani sidang PK-nya. Lalu apa kemudian efek yang akan timbul tentunya dari perjalanan hukum kasus ini dan juga yang paling dekat ya, Ibtu Rudiana sendiri ini seperti apa efek yang akan dihadapi? Kalau menurut saya ini kan berbeda ya, nggak bisa langsung ke Ibtu Rudiana, kan yang mereka persoalkan kan PK. Mereka menilai keputusan pengadilan yang tahun 2017-16 itu ada kekeliruan di situ. Jadi nggak bisa juga head to head langsung kepada Ibtu Rudiana menurut saya. Tentu mereka akan mengatakan, kita lihat besok itu kan apakah mereka baru akan membacakan ininya atau langsung tahap pembuktian yang akan diaju situ. Tentu kan novum, ada 3 hal yang bisa dikemukakan. Apakah novum nanti yang akan diajukan situ, bukti-bukti yang baru, tentu itu. Bukti yang baru bisa semuanya mereka ajukan yang ada di dalam 184 KUHP itu. Saksi bisa, ahli bisa, surat bisa. Itu yang kita lihat. Jadi saya nggak bisa memprediksi yang mana nanti yang akan ada berkorelasi dengan Ibtu Rudiana. Apakah ada atau tidak saya nggak bisa memprediksi. Karena sasaran mereka tentu kan merubah
putusan dari yang udah inkrah ini ada kesalahan di situ. Kalau ada bukti yang baru ditemukan dahulu, ini tidak. Nah, apakah ada yang akan menyasar ke Ibtu Rudiana? Sulit untuk memprediksinya, tapi sasaran utamanya besok adalah mereka akan mengatakan bahwa putusan yang lama itu sudah keliru. Apakah karena ada novum yang baru, apakah karena ada kesalahan kekhilafan majelis di situ. Itu kan ada pembatasan waktu yang 180 hari itu, 6 bulan itu. Nah, yang mana yang mereka, ini kan saya juga nggak tahu yang diajukan di dalam memori PK mereka. Argumen yang dari 3 ABCD dalam pasal 263 KUHP itu. Oke, tapi Pak Ahyar, apakah keterangan Ibtu Rudiana ini bisa menjadi satu poin yang kemudian dipermasalahkan? Mengingat itu kan yang menjadi dasar laporan dari pihak 6 terpidana ini. Tergantung pengacaranya nih. Tentu saya nggak membaca BAP semuanya yang kayak dulu. Apa keterangan? Apakah memang ada keterangan Ibtu Rudiana ketika itu? Kalau ada apa? Nah, kalau ada, apakah itu bisa mereka permasalahkan? Ini kan kembali mereka. Yang analisa mereka mungkin bisa. Tapi kan belum tentu juga itu akan diterima oleh pengadilan nanti. Nanti pengadilan akan lihat. Ini mungkin atau tidak. Karena pengadilan ini kan akan berada di tengah-tengah. Kalaulah menyangkut dengan Ibtu Rudiana nanti tentu pasti akan bertolak belakang antara pihak Sakatatal dengan Ibtu Rudiana kan. Yang penengahnya itu kan majelis hakim. Hakim lah akan ini nanti di Mahkamah Agung tentunya. Ini hanya akan mencatat nanti di sana. Nah, mereka akan nanya-nanya, dicatat buat berita acara, nanti akan dilaporkan ke Mahkamah Agung, Mahkamah Majelis di PK lah nanti yang akan memeriksa itu. Keterangan siapa yang akan mereka yakini, itu akan dinilai nanti di dalam pertimbangan hukum oleh hakim di Mahkamah Agung nanti. Oke, PK. baik. Bung Jutek, memang apa sih yang malam ini akan dibuka, akan diberitahukan ke publik, termasukkah juga bukti-bukti yang sudah disiapkan dari pihak Bung Jutek dan juga teman-teman dari 6 terpidana untuk kemudian bisa memperkuat laporan yang dikirimkan ke Bareskrim soal keterangan salah yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana, bahkan sampai dugaan penyiksaan terhadap 6 terpidana ini? Ya, saya pikir adalah yang menarik ya, setengah jam lagi ya, sabarlah 30 menit lagi, nonton saja ya. Menurut saya nanti biar publik menilai ya kan apa yang disampaikan ya. Wah, karena ini sangat penting sekali terhadap kasus ini gitu kan. Jadi kami hanya menyerahkan kembali sekali lagi kepada proses yang berjalan. Ya, semoga dapat membuka penjelasan yang peristiwa yang sebenarnya sehingga nggak membingungkan lagi bagi masyarakat. Itu tujuan kita, itu sebabnya kami Pradi ya atas nama Dewan Pimpinan Nasional. Ya, ketua umum kami sampai turun. Ya, kami hampir 70-80 ribu nih anggota. Ya, jadi tentu kami tidak ingin mempertaruhkan nama baik dari Perhimpunan Advokat Indonesia yang menaungi hampir sekian banyak ya advokat di Indonesia. Tentu ini nggak main-main lah. Kami nggak akan mau mempertaruhkan ini gitu kan. Makanya kami juga ketika menghadapi ini kami tidak main-main, kami all out gitu kan. Kalau misalnya kira-kira tidak ada dasarnya, nggak mungkin ketua umum kami Bang Oto akan menerima ini gitu kan. Kami mengkajinya cukup lama. Gitu kan, mengkaji cukup lama, kami mempelajari cukup lama, kami memutuskan untuk membantu karena ini perlu dibantu, karena ini menyangkut nasib orang, ya kan, sehingga kami turun atas nama organisasi, gitu kan. Saya berdiri di sini bukan atas nama pribadi saya Wakil Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan Nasional, Pradi, ya. Saya juga adalah salah satu ketua DPC, ya. Dari Perhimpunan Advokat ya di Ikatan Advokat Indonesia ya, yang merupakan pendiri dari Pradi ya. Tentu kami ini dilahirkan, ini advokat pejuang. Kami nggak akan lah kami menyerah, nggak akan kami juga sembrono. Ya mari kita lihat ya apa yang sudah kita hadirkan supaya kebenaran yang paling utama supaya harus tersaji di negeri ini. Dan kalau ini memang salah, koreksi saja supaya ke depan tidak terjadi dan kembali kan gitu kan menimpa kepada kawan-kawan kita yang lain.
Ya kan? Nah, saya pikir kita tunggu saja, sabar, ya sabar. Jadi percuma kita kita saling berbaku kata, tapi menurut saya kita semua mencari kebenaran. Biarlah fakta, bukti yang berbicara. Tentu kami ketika melaporkan, tentu kami memberikan nasihat yang betul. Kami lihat ini cukup kuat atau tidak, gitu kira-kira Mbak Hana. Oke, Bung Pitra, ini kita masih harus menunggu katanya 30 menit lagi ada yang menarik yang mau diungkapkan. Tapi Bung Jutek, ini pasti ada dasarnya melaporkan Ibtu Rudiana. Jadi yang pertama begini ya, mereka ini juga udah kita somasi juga terkait dengan video-video yang mereka sebarkan. Terlepaslah dari ketua-ketua apa, nggak ada urusan dalam ketua-ketuaan gitu. Yang penting kita ini mencari kebenaran material dan mengungkap fakta dan keadilan. Terlepas mereka buat video silahkan saja, akan tetapi ingat ya, sepanjang ada itu yang isinya tendensius fitnah dan pencemaran nama baik ya, kemungkinan akan ada proses hukum terhadap hal itu. Tegas, kita ini negara hukum, bukan negara media sosial. Karena saya lihat di sini akhir-akhir ini banyaknya isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk menyudutkan korban agar korban ini tidak meneruskan perjuangannya dalam mencari keadilan. Ya, yang pertama, saya tadi di WhatsApp oleh beberapa wartawan banyak banget menanyakan ini ada lagi muncul namanya saksi Rana gitu loh. Rana ini mengatakan Pak Rudiana ini melarang orang ziarah ke makam almarhum dan melarang orang foto-foto ke makam almarhum. Saya tanya langsung Pak Rudiana, apakah kenal dengan yang namanya Rana? Tidak kenal. Yang kedua, tidak ada kita suruh orang untuk melarang ziarah ke makam almarhum. Justru kita berterima kasih dan senang kalau ada orang yang berziarah. Itu saya tanya langsung. Jadi artinya apa? Kita melihat di sini ada pola yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Apalagi di sini ada juga politisi. Jadi janganlah masalah hukum ini dicampur dengan politik, gitu yang kita minta. Kalau Bung Jutek dan teman-teman nanti malam, Bung Pitra besok Senin ya rencananya. Jadi kita lihat itu. Baik Pak Ito, kesimpulannya seperti apa? Masing-masing pihak menempuh langkah hukum untuk mencari keadilan, tapi Kapolri juga berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Baik Mbak, saya perlu ingatkan bahwa proses hukum ini selain telah inkrah juga ada gerasi Presiden tahun 2020 yang menyatakan menolak daripada permohonan untuk pengampunan para terpidana ini. Pertama. Yang kedua, dalam proses eksaminasi yang dilakukan Polda Jabar, itu telah didampingi oleh Bareskrim, Irwasum, Propam, Kompolnas, LPSK, Komnas HAM, dan ahli pidana yang saya kenal. Beliau salah satu ahli pidana yang sangat dihargai saat ini di Indonesia. Kemudian juga terakhir adalah masalah pembentukan opini dengan yang tadi Bung Pitra menyampaikan. Betul sekali bahwa ini sekarang bagaimana menggiring opini masyarakat sehingga nanti akan ada upaya yang bagaimana menyudutkan seolah-olah akan bisa mempengaruhi pengadilan. Kita tentunya berharap seperti Pak Ahyar mengatakan tadi bahwa hati nurani seorang hakim pun juga tentunya di sini dipertaruhkan. Apakah kita hanya mengikuti karena desakan opini masyarakat ataukah berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi di sini tujuan hukum bukan hanya mendapatkan saja, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi satu pelajaran hukum bagi kita dari kasus Vina. Kita semua ikut belajar. Terima kasih Pak Ito Sumardi, Pak Ahyar Salmi, Bang Pitra dan juga Bung Jutek malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, pendakwah Abu Yamama Gufron memang menjadi buah bibir akibat isi ceramahnya yang dinilai menyimpang, di mana pengasuh pondok pesantren Unik Nusantara Kabupaten Malang, Jawa Timur viral setelah videonya beredar mengaku dapat berbicara dengan semut dan juga malaikat maut. Lalu apa maksud dari Mama Gufron? Dan berikut kami hadirkan wawancaranya. Bah, berkaitan dengan kontroversi yang tadi Abah sebutkan, ini kan pernyataan yang kemarin ketika ceramah ya kepada jamaah ini kan banyak menuai kontroversi. Ini bagaimana di penjelasannya atau tanggapannya, Bah? Kalau kita pengen ngebentuk gotong royong, lihat ngaji semut. Semut itu punya rasa gotong royong karena bertasbih kepada Allah. Sekarang lari lagi kepada bahasa makoli. Kenapa bisa menyelamatkan corona? Semua daring, saya nangis, saya keliling, itu bertahun-tahun. Keliling Indonesia sampai ngutang saya beras dibagikan kepada rakyat. Karena apa? Jangan sampai memojokkan pemerintah. Dan ulama harus terjun ke lapangan. Artinya makna yang disampaikan bahwa Abah ini bisa berkomunikasi dengan semut, maknanya adalah bagaimana supaya kita ini masyarakat untuk bisa bergotong royong layaknya apa yang dilakukan oleh semut begitu. Sekarang
TV One. Kalau nggak ngaji semut, nggak ada TV One. Itu ilmu huruf loh. Betul atau tidak? Ada di daerah, ada di kota, ada di desa, sampai ke pusat. Itu gotong royong siapa? Kalau nggak disertai dengan perjalanan semut. Betul nggak? Mbah, berkaitan dengan kontroversi ini kan akhirnya banyak ya Mbah yang protes gitu ya. Apakah ada ketakutan nih Mbah nanti dibilang sesat, diancam, dilaporkan? Enggak ada. Semua ada di Quran dan hadis dan tafsir. Kita kembali lagi ke fitrahnya. Bagaimana Indonesia? Betul nggak? Zamannya perang. Masa seorang? Kan enggak. Gotong royong semua. Betul nggak? Kalau berkaitan dengan panggilan video dengan malaikat, itu tanggapannya seperti apa itu Mbah? Sekarang kita masalah berbincang-bincang dengan malaikat. Kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh berdialog dengan siapa? Betul atau tidak? Dengan Tuhan ya. Iya. Semua mati bakal kembali kepada Allah. Betul nggak? Baik. Mbah, perbincangan kita masih panjang. Boleh kita sambil keliling-keliling pondok pesantren? Boleh ya Mbah ya? Kita sambil melihat bagaimana aktivitas yang ada di Pondok Pesantren Unik Kabupaten Malang. Kita jeda sebentar pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Pemirsa masih bersama dengan Abah Muhammad Gufron. Mbah, kita boleh ya sambil boleh silakan. Melihat aktivitas apa saja sih santriwan, santriwati yang ada di Pondok Pesantren Unik Malang ini ya Mbah ya. Kita kemana dulu ini Mbah? Ya di sini aja. Ke situ atau kita mau melihat aktivitas? Oh ke sini dulu? Ya. Oke boleh. Sini. Ya ini ruangan apa ini Bang kalau boleh diceritakan? Ya ini ruangan tamu. Kalau ada tamu siapa aja di sini. Yang sudah pernah datang ke sini ini siapa aja yang sudah pernah duduk di sini? Banyak sekali. Siapa saja tuh? Ya dari BPIP, dari Panglima, Wakil Kapolri, banyak sekali. Udah banyak ya Bang? Iya. Kerajaan Solo. Biasa yang didiskusikan di ruang tamu ini apa biasanya Mbah? Yang dibahas gitu? Tentang Pancasila. Tentang Pancasila. Karena kita ini orang berpancasila. Gitu. Kuatkan persatuan dan kesatuan. Ramai di jagat maya, salah seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur mengaku bisa berkomunikasi dengan semut, malaikat, bahkan dengan Tuhan. Unggahan itu menjadi viral di sejumlah platform media sosial. Pengasuh pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Unik yang bertempat di Dampit, Kabupaten Malang tersebut biasa dipanggil dengan Buya Gufron. Namun pihak pondok pesantren menjelaskan, video yang beredar di media sosial banyak yang dipotong sehingga menimbulkan beragam asumsi. Ketika Buya Gufron mengatakan berbicara dengan semut, nah ini juga potongan video. Kalau orang nonton yang panjang, yang aslinya, ketika Buya mencontohkan berbicara dengan semut, beliau ini mengajarkan, jangan kira semut ini mendoakan kita. Tinggal kita mampu gak mendoakan makhluk-makhluk yang lain. Karena perintahnya Allah, irhamu mafis samawati wal ardh. Kasih sayangilah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan makhluk-makhluk yang lain itu bertasbih. Dia sampaikan Buya. Itu yang dimaksud dengan berkomunikasi itu. Jadi bukan muhawarah, muhadatsah seperti orang umum kemudian berdialog, bukan itu. Nah, sementara ada asumsi seakan-akan ini adalah bentuk muhawarah, dialog, karena potongan video. Potongan-potongan video yang memang itu di-upload oleh orang-orang yang tidak bertanggung. Sekarang ini menghancurkan negara itu lewatnya beraneka ragam. Jadi saya tahu semua. Makanya otomatis saya digoreng. Ya, saya harus punya liwetan atau betul nggak? Jadi bahasa-bahasa kalam ini kita harus tahu. Semua orang kita, orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf harus mengerti. Di situ ada syariat, hakikat, marifat, hoas, panah, jabarkob. Ulama kalau benar-benar ahli hoas atau hoas pasti ngerti. Betul nggak? Iya, baik Mbak. Kemudian terkait ini Mbak, kejadian atau pengalaman hidup Abah ya selama puluhan tahun, pengalaman spiritual utamanya, yang akhirnya bisa mengubah pandangan hidup Abah ini apa? Karena keyakinan kepada Allah. Karena saya perintah guru. Tanpa perintah guru ya kita nggak berani. Karena perintah guru, Abuya Mama Arum Cibuntu.
ngebeak toreko kodiah nasabandia, ya saya dengan tirakat. Nggak gampang, bertahun-tahun. Contohnya ada yang meninggal, tolong bacakan hijab. Video callan, assalamualaikum qali inna rahmatan ya malaikat maut ma qali inna kalimah fil ma Allah. Dibacakan sama keluarganya, begitu diambil la qali ma Allah Allah. Plus lihat tatap muka, tatap wajah. Assalamualaikum ya qali inna rahmatan ruh wa ma qali kalimah fil ma Allah. Enak. Kata Nukar Nakir, ini gimana? Wah, ini santri saya nggak usah ditanya itu ini, diamankan saja. Alhamdulillah. Oh, saya nggak percaya, mati dulu sok saya biar berdialog dengan saya. Nggak tanggung-tanggung lah. Buat apa? Semua Allah yang ngatur, bukan manusia yang ngatur, tapi Allah. Itu aja, santai saya mah. Orang nyebut apapun silakan, tapi fakta. Ini pondoknya tertutup nggak? Nggak terbuka, siapa aja. Tapi kecintaan nggak bisa ditukar dengan siapapun. Yaitu Pancasila, Merah Putih NKRI. Itu saja. Bah, sebelum kita menutup perbincangan, tadi saya juga sempat melihat berbagai figura ya Bah ya di aula ini, foto-foto bersama dengan pimpinan, pejabat tinggi. Nah ini bagaimana ceritanya bisa mengenal para pimpinan dan juga para pejabat-pejabat ini Bah? Iya, karena nggak sulit sih. Kalau kita secara, karena orang tuh melihat perjalanan hidup di pondok pesantren nggak seperti pondok-pondok pesantren yang besar. Karena unik itu orang nggak punya. Mungkin itu Allah yang ngasih hidayah. Betul nggak? Akhirnya dari TV One tanpa ada hidayah seperti begini, media manapun tanpa ada hidayah nggak tahu mungkin unik. Tetapi hidayahnya Allah, mana yang benar, mana yang salah, nanti diketahui, disitulah fakta dan bukti. Betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam budaya. Salam budaya. Salam lintas agama. Salam lintas agama. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, saya dari Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila mohon maaf yang sebesar-besarnya atas viralnya framing video Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dijelaskan oleh Ustadz Ubad Amirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya atas nama Ponpes Unik Nusantara Pancasila, Muhammad Abdul Gufron, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke atas banyaknya framingan video yang beredar di media sosial. Yang jelas, Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila saya ajarkan dengan ajaran yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, dan mencintai Pancasila NKRI harga mati. Memberi motivasi kepada para santri dan jamaah agar bersungguh-sungguh dalam belajar agama dan mempunyai jiwa yang agamis dan nasionalis, demi menjaga kemurnian kitab kuning serta merawat marwah nilai Pancasila serta kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Malang, 17 Juli 2024, Pengasuh Ponpes Unik Nusantara Pancasila Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Menanggapi keresahan masyarakat atas video yang beredar, MUI Jatim Jumat pagi menggelar pertemuan dengan mengundang MUI Kabupaten Malang dan MUI Kecamatan Dampit Malang. Pertemuan ini sekaligus untuk memperdalam kajian terkait langkah yang akan diambil oleh MUI Jawa Timur dengan mendengarkan penjelasan dari MUI Kabupaten Malang dan MUI Kecamatan Dampit. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban penunaian tanggung jawab kita semua, maka MUI Jawa Timur
mengundang MUI Kabupaten Malang dan MUI Kecamatan Dampit untuk duduk bersama melakukan penajaman atas temuan yang terjadi di lapangan, karena kasus ini tentu menghebohkan dan merisaukan banyak